Cuma pengantin itu ingatakan berataanlah pengantin itu apabila mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka berkah, akan langgeng, tuntung pandang, ruhui rahayu. Tapi kalau menyimpang daripada syariat Nabi dikhawatirkan akan pecah, akan terjadi perceraian, akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Karena apa? Mulai awalnya sudah kada mengumpati Nabi. Penyakit kita tatkala pernikahan dan resepsi dan lain sebagainya percampuran laki-laki dan perempuan. Percampuran laki-laki dan perempuan apabila memang diniatkan maka itu hukumnya haram. Terjadinya percampuran laki-laki dan perempuan apabila tidak diniatkan maka dimaafkan. Contoh di pasar. Karena di pasar itu nang datang kada semuanya laki-laki, nang datang kada semuanya bini-bini, nang begawi berjualan kada semuanya laki-laki, nang berjualan kada semuanya bini-bini. Percampuran yang tidak bisa dihindari maka dimaafkan. Tapi kalau memang diniatkan bahwasanya biar aja sudah bercampur ya dan lain sebagainya, naudzubillah, dikhawatirkan dia melakukan dosa. Dan apabila melakukan dosa wajib bertaubat. Apabila tidak bertaubat jadi saksi nikah itu bisa kada sah. Kenapa saya katakan bisa kada sah? Karena secara zahir dia itu belum bersih daripada dosa dan dianggap tidak adlun. Walaupun sebahagian mengatakan adlun itu apabila dosa besar bukan dosa kecil. Kenapa disampaikan? Karena kita sedih. Banyaknya pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh orang Islam tapi adat istiadat non muslim yang dipakai diantaranya apa? Hadirnya mempelai perempuan di depan laki-laki di depan penghulu. Itu bukan adat kita. Perempuan di belakang. Perempuan tidak boleh berada di hadapan para lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Tatkala perempuan hadir di depan laki-laki yang bukan mahramnya, ada penghulunya, ada nang menikahkannya, ada saksinya, dikhawatirkan penghulu jadi fasik, kemudian yang menjadi saksi juga fasik karena dianggap tidak bertobat daripada sebuah dosa, lalu nikahnya bisa dianggap tidak sah. Naudzubillah min dzalik. Tapi pembahasan itu silahkan dibahas di KUA atau yang berwenang. Jadi kita harus jaga pernikahan-pernikahan kita. Ulahkan wadah khusus perempuan yang sekiranya mereka bisa memandang kepada akad nikah laki-laki, tapi mereka tidak bisa dipandang para lelaki. Atau tempatkan mereka-mereka yang agak jauh yang sekiranya lelaki itu melihat karena pinandu. Jauh misalnya di situ, nah, ya kelihatan lah ya bebinian di situ, tapi karena pinandu karena kejauhan. Mudah-mudahan dimaafkan. Tidak ada dosa yang paling cepat menyebabkan azab Allah dan turunnya musibah dan bala selain daripada dua hal. Pertama perzinahan dan kedua menahan zakat. Maksudnya perzinahan itu apa? Ya perzinahan dan hal-hal yang bisa membawa kepada perzinahan. Apa diantaranya? Percampuran laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Jadi bahari ingat bana ulun guru sekumpul tuh mamai, jangan lagi mengundang-undang bilanya acara resepsi undang ada hakun bercampur bini-bini laki-laki. Mun hendak mengundang-undang juga waktu nikahnya saja, tapi jangan ada percampuran. Bagaimana dengan sekarang nikahnya pun ada percampuran juga? Supaya kita memperbaiki generasi yang akan datang. Ulun bepandir kayak ini, rasa
ngeri karena apa? Mungkin ada yang tidak suka, mungkin ada yang benci, mungkin ada yang memusuhi, mungkin ada yang mengatakan sok alim, mungkin ada yang mengatakan macam-macam, inyegin gawiannya kayak itu juga. Gawian ulun, urusan ulun dengan Allah, tapi fatwa ilmu tetap harus disampaikan. Ulun berusaha untuk memberi contoh, tapi kadang-kadang karena kawa memang nang beka kawin ini keluarga, nang kawin ini kadang-kadang kekawanan dekat dan lain sebagainya, sudah juga dipadahi dan lain sebagainya. Nah itu pun kita hadapi, itu pun kita alami. Mari kita sama-sama mun kada baimbe kan kawa. Ulun aja nang bekaras-karas misalnya, tapi pian kada suatu saat pian diundang ulun kada nyaman, kada hadir, akhirnya ulun hadir, kada kawa juga akhirnya. Kira-kira habis pikir jo sudah guru sekumpul baharin itu sampai sini berpandel kayak itu, jangan ada nama undang-undang lagi jar, misalnya cari aja YouTube-nya ada insyaallah toh. Karena apa? Keresahan seperti ini harus disampaikan kepada umat. Maasi kada maasi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting wa ma alaina illal balagh, tiada bagi kami kecuali menyampaikan. Nah itu, jadi tolong diperhatikan, mudah-mudahan kita kawam amalkan begaman.